Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Zahra. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah hidupku dan mimpi-mimpiku yang sebelumnya telah kutuangkan dalam sebuah buku bernama Dream Book. Dream Book berisi rencana-rencana dan impian-impian yang ingin digapai di masa depan. Dream Book membantu kita menuliskan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita. Dream Book akan menjadi pengingat, bahan bakar, dan penyemangat dikala kita sedang lelah. Namaku Zahra Salsabila Asmarani. Kata Zahra berasal dari bahasa Arab, Zahro yang artinya cantik, juga dari kata Zahrotun yang artinya bunga. Salsabila juga berasal dari bahasa Arab yang artinya mata air surga. Sehingga makna dari namaku kurang lebih bunga dari mata air surga. Sedangkan Asmarani, kata ibuku bermakna putri dari Asmara, ayahku. Aku dilahirkan di Bandung tanggal 13 Juni 2002. Terlahir dari orang tua juara 1 di seluruh dunia, ibuku Ismayanti Nur Farida dan ayahku Dani Asmara. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Aku memiliki 1 adik perempuan tercinta bernama Zahwa Nabila Asmarani. Kami sekeluarga tinggal di Kampung Landean Girang, Desa Sukamukti, Katapang, Bandung. Aku menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Sukamukti II. Sebelumnya, aku pernah belajar di Taman Kanak-kanak Al-Istiqomah II. Saat masih SD, sepulang sekolah pada sore hari, aku mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah Al-Muttaqin yang tidak jauh dari rumah. Pada saat itu, aku memiliki minat dan kegemaran pada menggambar dan mewarnai. Aku sangat menyukai hal-hal yang berwarna. Kemudian selepas SD, aku melanjutkan sekolahku di MTS Persis Katapang. Di MTS, aku pernah aktif di organisasi Ummahatul God atau OSIS perempuan dan sempat dipercaya menjadi pengurusnya. Kemudian, aku memutuskan menempuh sekolah menengah atas dengan menimba ilmu di Mu'alimin Persis 3 Pamengpeuk. Di Mu'alimin, aku kembali aktif di organisasi Ummahatul God dan sempat diamanahi menjadi pengurusnya. Mengenai hobiku, bisa dikatakan cukup banyak, namun satu pun belum ada yang fokus untuk didalami. Di antara hobi-hobiku adalah selalu tertarik dan kagum pada buku-buku sastra seperti novel, puisi, dan motivasi. Di saat yang lain, aku senang membaca tulisan-tulisan berkonten psikologi. Itu barangkali karena aku senang mempelajari perilaku seseorang. Aku juga senang menuliskan cerita keseharian dalam diary, mendengarkan pesan-pesan positif, dan menonton video motivasi. Dan akhir-akhir ini, aku pun sangat senang belajar memasak. Mengenai idola, yang pertama adalah ibu dan ayahku. Bagiku, ayah dan ibu adalah orang tua juara 1 di seluruh dunia. Ayah dan ibu adalah sosok orang tua yang mengayomi, penyabar, tekun, dan ulet. Yang kedua adalah Kak Asma Nadia. Beliau adalah seorang penulis yang produktif dalam berkarya. Karya-karyanya dalam bidang literasi sangatlah banyak, dan diantaranya adalah membangun rumah baca. Yang ketiga adalah Kak Nabila Abdurrahim Bayan. Beliau adalah seorang hafizoh muda yang sangat inspiratif. Selain hafizoh, beliau juga seorang pengajar Al-Quran, dan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Tanah Suci. Yang selanjutnya adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibi. Beliau adalah seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi. Cita-cita dan prestasi beliau adalah inspirasiku. Yang selanjutnya adalah Kak Nadira Afifah. Beliau adalah sosok dokter muda yang inspiratif. Beliau mengharumkan negeri tercinta dengan prestasi mengagumkannya di Harvard University. Mengenai prestasi,
Atas izin Allah, aku pernah ikut serta dalam Olimpiade PAI. Aku juga pernah mendapat beasiswa juara umum. Lalu aku juga pernah mendapat penghargaan santri berprestasi pada saat wisuda di MTS. Lalu di tingkat mu'alimin, aku juga mendapatkan penghargaan santri berprestasi. Pada saat mu'alimin juga, aku pernah ikut serta dalam acara Jambore Nasional Pelajar Persatuan Islam, dan saat itu aku ikut serta dalam lomba karya tulis ilmiah. Di tahun terakhir pada saat kelulusan, aku juga mendapatkan penghargaan santri berprestasi. Mengenai organisasi, pada saat MTS aku pernah aktif dalam organisasi Ummahatul Ghaud atau OSIS perempuan. Pada saat itu, di tahun pertama aku menjadi tashkil atau pengurusnya. Lalu di tahun berikutnya, atas izin Allah, aku diamanahi sebagai ketua Ummahatul Ghaud. Lalu pada tingkat mu'alimin, aku kembali aktif menjadi pengurus Ummahatul Ghaud, dan di tahun berikutnya, aku bernasib sama menjadi ketua Ummahatul Ghaud. Semasa berorganisasi di tingkat mu'alimin, aku mendapat kesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahmi ke berbagai pesantren Persatuan Islam. Tentunya aku juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kekuranganku ialah aku kurang percaya diri, aku adalah tipe orang yang tidak begitu menyukai keramaian, aku orang yang tidak cekatan, kurang mengatur waktu, agak rumit dan ribet, dan orang yang ragu-ragu. Lalu kelebihanku, menurut keluarga dan orang terdekat, aku adalah orang yang penuh pertimbangan. Orang yang suka seni dan kreasi. Orang yang hati-hati, senang berimajinasi, kuat dalam hafalan, dan tipe orang yang menyukai ketenangan. Dan inilah peta impianku. Aku ingin menyelesaikan studi S1 dengan hasil yang memuaskan. Kemudian aku ingin menjadi seorang pengajar, mengabdikan ilmuku di sekolah atau di pesantren. Setelah itu, aku ingin melanjutkan studiku ke jenjang S2 melalui beasiswa. Selepas itu, aku ingin menjadi seorang penulis yang menghasilkan banyak karya. Lalu, tentunya aku ingin berkunjung ke rumah Allah bersama orang-orang tersayang. Dan seperti inilah caraku menggapai mimpi. Tentunya aku harus selalu berjuang. Impianku menjadi seorang penulis dan pendidik. Tentunya aku harus banyak membaca dan berlatih untuk menulis. Tentunya aku harus selalu konsisten dan istiqomah. Tidak lupa, aku berdoa dan bertawakal kepada yang memiliki segalanya. Lalu aku juga harus berani mengambil resiko, dan apabila aku gagal, maka aku harus mencobanya lagi. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa mengikuti jejak ayah dan ibu, menjadi seorang pendidik.